Shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Saudaraku, kita akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Untuk sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online, mari kita tundukkan kepala, kita akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat haleluya Tuhan. Buat kami semua Tuhan, jemaat-Mu dari GBS Haleluya Palur yang akan mengadakan ibadah sore hari ini, walaupun ibadah secara online Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami Tuhan dalam ibadah online ini. Biarlah jemaat-jemaat-Mu Engkau pimpin sertai kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman-Mu bisa tersampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu. Dan yang mendengarkan, haleluya Tuhan, bisa mengerti dan bisa menjalani apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Setelah kami berdoa Tuhan, pada online sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita sudah sampai pada Efesus Pasal yang keempat. Luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah sampai Efesus pasal yang keempat. Mari kita buka dari Efesus 4 ayat 1, 2, dan 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Rasul Paulus di dalam penjara, dia masih menginjil, masih memberi nasihat kepada kita. Satu keberadaan yang harus kita contoh, kegigihan Rasul Paulus dalam penginjilan, sehingga walaupun dia dalam penjara, rasanya dia memiliki kebebasan yang luar biasa. Di dalam penjara dia terus menginjil kepada orang-orang yang ada di penjara pada waktu itu. Dan dia keluar memberikan surat kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Agar apa? Ya, agar apa? Jemaat memiliki kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Dengan kata mudah, supaya jemaat itu dapat merasakan damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu pelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana supaya jemaat itu menikmati damai sejahtera. Dalam ayat 1, Rasul Paulus mengatakan setiap jemaat harus tetap sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan talentanya. Ya, dengan talenta yang ada, kita harus dapat melayani Tuhan. Dengan talenta yang ada, yang kita pelihara, kita harus menumbuhkan damai sejahtera di dalam pribadi, lepas pribadi, bahkan pribadi bersama dengan jemaat yang lain. Rasul Paulus mengajarkan, kamu memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus inilah yang mengajar kepada kamu untuk menerima berbagai macam perbedaan. Ya, Roh Kudus ini mengajar kita harus bisa menerima orang lain. Walaupun orang lain itu memiliki perbedaan, beda latar pendidikannya, beda strata pangkat kedudukannya, beda kekayaannya, beda sukunya, bahkan beda rasnya. Perbedaan itu bukan menjadikan sesuatu yang sulit untuk bekerja sama. Tetapi perbedaan itu harus dapat membuat kita bekerja sama satu dengan yang lain. Di dalam ayat ini dikatakan supaya kamu dapat mempraktekkan kasihmu dengan saling membantu. Ya, mempraktekkan kasihmu dengan saling membantu. Ada orang yang kaya, tetapi pengetahuan kerohaniannya belum tinggi, ya ayo dibantu. Ada orang yang berpangkat, tetapi praktek kesehariannya masih belum bisa menerapkan, ayo dibantu. Intinya kita bisa menerima itu, kita bisa menikmati siapa mereka itu. Bukan justru karena dia jelek, karena dia cakep, karena dia seperti ini aku tidak mau. Bukan. Ya, kita harus mampu bergandeng tangan satu dengan yang lain tanpa membedakan. Apapun juga kita bisa menerima walaupun berbeda latar belakang pendidikan. Nah, lalu sesudah kita memiliki roh yang kita kembangkan, roh inilah yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi jemaat yang satu dengan yang lain, itu punya damai yang sama. Kalau ketemu, wah rasa damainya ini melimpah. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 hal yang harus kita pupuk di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah rendah hati. Kita punya karakter rendah hati, itu punya. Hanya kalau karakter rendah hati itu tidak dipupuk, tidak tumbuh berkembang. Karena manusia cenderung pada egonya. Kerendahan hati itu orang yang tidak sombong. Padahal manusia cenderung kepengen menyombongkan dirinya. Ini loh aku. Kalau kita ingin hidup damai bersama dengan teman lain, ya kerendahan hati ini kita pupuk. Ya, supaya kerendahan hati ini muncul, supaya kerendahan hati ini terus makin berkembang. Dan dengan pengembangan kerendahan hati ini, kita dapat menerima kekurangan orang lain. Ya, bukan justru menunjuk kekurangan, tetapi menerima kekurangan orang lain. Kita dapat bergandeng tangan, kita dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, jadi rendah hati harus kita pupuk. Tidak sombong harus kita kerjakan. Kesombongan harus kita pangkas agar kita menerima mereka. Yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut kita juga sudah punya. Ya, karena roh itu mengajar kita hidup dengan lemah lembut. Tetapi lemah lembut yang kalau tidak kita pupuk, ya hilang. Alkitab menulis kata lemah lembut ini sebanyak 18 kali. Hanya 18 kali. Padahal ini sesuatu yang penting. Dan salah satunya itu terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntut
menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Lemah lembut, ya. Tuhan mengatakan di dalam kelemah lembutan ini dapat membuat orang bertobat. Ya. Kelemah lembutan ini dapat membawa atau memimpin orang yang memiliki perangai, memiliki sifat yang kurang baik, pemberontak dan sebagainya. Dengan orang yang lemah lembut tidak ada pemberontakan. Maka kelemah lembutan perlu dikembangkan. Karena kelemah lembutan ini yang membuat orang yang sesulit apapun, orang yang melawan, orang yang tidak suka dapat kita tangkap, dapat kita ajar, dapat kita didik untuk hidup di dalam kebenaran. Hebat sekali. Jadi kelemah lembutan harus kita tampilkan. Lemah lembut akan memberikan kepada pemiliknya. Orang yang lemah lembut itu bicaranya tidak kasar. Orang yang lemah lembut itu setiap bicara dapat diterima oleh semua orang. Aneh. Ya, karena dia lemah lembut, bicaranya pun tidak kasar. Bukan keras loh ya. Tapi tidak kasar. Sehingga siapapun dapat menerimanya. Orang yang lemah lembut dapat membawa damai sejahtera dalam berjemaat. Yang ketiga adalah sabar. Sabar ini tidak mudah putus asa. Jadi kalau kita menjumpai teman ditolak, lalu kita tidak punya kesabaran, ya sudahlah, ngapain? Tuhan sudah menentukan seperti itu, sudahlah. Enggak, orang sabar itu dengan tekun, dengan terus-menerus menemui orang-orang yang tidak dapat menerimanya. Orang yang sabar itu orang yang dapat mengendalikan emosinya. Orang yang sabar itu orang yang dapat bertahan dalam berbagai macam situasi yang tidak mengenakan. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin menikmati damai sejahtera dan ingin membawa damai sejahtera kepada jemaat-jemaat lain, 3 hal ini yang harus kita miliki. Yang pertama adalah rendah hati. Yang kedua adalah lemah lembut. Dan yang ketiga adalah sabar. 3 sifat yang harus kita terapkan di dalam kita membawa Injil keselamatan. 3 hal yang harus selalu kita bawa untuk hidup dalam berjemaat. Karena 3 hal ini akan menyatukan kita di dalam satu persatuan roh yang membimbing kita untuk masuk dan menikmati damai sejahtera. Mari kita bangun jemaat. Sebelum kita membangun jemaat, mari kita bangun diri kita sendiri untuk memiliki 3 hal ini. Mari kita bangun jemaat dengan 3 hal ini. Mari kita menginjil dengan 3 hal ini. Sehingga kemurahan Allah, sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku di penjara, tidak masalah. Tetapi kamu harus memberitakan Injil supaya damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang hebat. Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk belajar.
hidup menikmati damai sejahtera. Bahkan hidup damai sejahtera ini dapat kami gunakan untuk melawan berbagai macam rintangan supaya kami tidak menginjil. Kami lawan rintangan itu dan kami terus memberitakan berita damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah mengakhiri ibadah kita. Ada beberapa pengumuman yang harus kita dengar, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di zaman new normal ini, alangkah bijaksananya kita masih memakai masker di kerumunan yang padat. Jangan lupa mbak masker. Ya. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 ibadah anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah umum atau seringkali saat ini dikatakan ibadah raya, dan selesai ibadah raya ada ibadah pemuda dan remaja. Selanjutnya, ibadah online tetap kita adakan. Maka kami butuh dukungan doa dari Bapak Ibu. Doakan supaya kru sehat, kru semangat, alat-alat awet. Dan jika Bapak Ibu mengikuti ibadah online, jangan lupa like, komen, dan share. Supaya berita Injil sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini. Selanjutnya, ibadah pendalaman Alkitab tiap hari Selasa jam 6 sore. Dan jam 6 sore tiap hari Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang. Sama-sama jam 6 sore. Saya rasa pengumumannya hanya itu, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah online dan kebetulan dekat dengan GBIS Haleluya Palur, kami mengundang. Yuk kita sama-sama mengadakan ibadah onsite bersama dengan GBIS Haleluya Palur. Mari kita akhiri, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Mari. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami tetap kami satukan. Berdoa untuk Ibu Gito yang kedua kakinya sakit. Berdoa untuk Pak Tris yang cuci darah. Berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Berdoa untuk Pak Isa yang karena usia tua sudah mengalami kelemahan. Berdoa untuk Ibu Beng yang
yang ingatannya sudah mulai berkurang. Jamah Tuhan, supaya mereka dapat hidup penuh sukacita, supaya mereka hidup di dalam kasih karunia-Mu. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, mereka Kau sembuhkan. Kami bersyukur Kau telah sembuhkan Pak Gito, Kau telah sembuhkan Lili, Kau telah sembuhkan Ibu Bambang. Mereka penuh sukacita, mereka mulai mengabarkan Injil kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah mencurahkan berkat-berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.